Selamat datang di Solehkun Kodir Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Solehkun Kodir. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Bandung, Kota Bandung. Teman-teman semuanya, pada kesempatan di video kali ini saya ingin membahas tentang koneksi antar materi ya, terkait dengan modul-modul yang sudah saya pelajari selama 2 bulan ini. Kalau dihitung selama bulan ini ternyata sudah 8 minggu ya. Sudah 8 minggu saya mempelajari dan juga mengikuti kegiatan atau program guru penggerak ini. Selama 2 bulan tersebut saya sudah mempelajari 4 modul ya. Ya mungkin bisa dikatakan modul 1 hanya saja memiliki 4 sub ya, 4 sub, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3 dan yang terakhir adalah 1.4. Dari keempat submodul ini sebetulnya materinya itu awalnya saya anggap sesuatu materi yang tidak begitu penting, bahkan sepertinya untuk apa dipelajari gitu ya. Hanya saja setelah saya mempelajari hal tersebut satu persatu, tugas-tugas saya perhatikan, saya kerjakan, saya pelajari, ternyata keempat modul tersebut atau keempat submodul tersebut materinya sangat luar biasa. Saya yang pada dasarnya memiliki ekspektasi yang sebetulnya tidak terlalu tinggi terhadap materi-materi ini, malah menjadi berbalik pada diri saya, bahwa saya merasa tersadarkan ya, merasa tersadarkan setelah mempelajari modul-modul yang ada gitu. Ini menarik bagi saya karena saya baru mendapatkan materi yang seperti ini adalah di program guru penggerak ini. Submodul yang pertama itu adalah modul 1.1. Itu tentang filosofi pendidikan ala Ki Hajar Dewantara. Di sana kita harus menyadarkan diri kita sendiri. Saya tersadar bahwa pola pembelajaran, pola pendidikan yang ada saat ini memang sangat jauh dari apa yang diharapkan dari Ki Hajar Dewantara ini gitu. Jadi pada modul 1.1 ini kita belajar sangat mendalam tentang seperti apa kerangka pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 teman-teman semuanya, saya belajar tentang nilai dan juga peran guru penggerak. Di sana saya mencoba mempelajari satu persatu hingga mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, bahwa seorang guru, terutama seorang guru penggerak, itu harus memiliki nilai dan peran-peran yang sangat penting di dalamnya dalam rangka menjadikan kita seorang guru yang bisa mendidik dan mengarahkan peserta didik atau murid-murid kita menuju masa depannya yang terbaik. Oleh karena itu, keberadaan nilai dan juga peran guru penggerak ini akan sangat mendukung bagaimana menerapkan kerangka pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.3 kita belajar tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak ini kita kaitkan dengan apa yang disebut sebagai harapan dan juga cita-cita. Harapan kita adalah murid kita, masa depan murid kita, sehingga visi guru penggerak itu harus berkaitan erat dengan masa depan murid-murid kita. Target kita sebagai seorang guru yang harus dijadikan sebagai patokan utama itu adalah masa depan murid kita. Murid kita memiliki budi pekerti dan karakter yang seperti apa, itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Kemudian yang terakhir adalah modul yang sangat luar biasa bagi saya. Ternyata awalnya saya skeptis ya terkait dengan modul 1.4 ini, yaitu tentang budaya positif. Saya tidak memahami
seperti apa yang disebut sebagai budaya positif. Tetapi ternyata setelah saya mempelajarinya, di dalamnya sungguh mutiara atau emas yang sangat berharga bagi seorang guru. Saya seperti bercermin dan juga tersadar bahwa apa yang sudah saya lakukan sebagai seorang guru saat ini masih jauh dari dikatakan sempurna dan baik. Kenapa saya berkata demikian? Karena memang mungkin kita kurang belajar. Saya pribadi mungkin kurang belajar bahwa banyak sekali budaya positif, ya, banyak sekali budaya yang positif yang bisa kita terapkan, bisa kita tularkan untuk digunakan. Mungkin secara pribadi untuk diri saya sendiri, tetapi alangkah indahnya jika budaya positif ini bisa berada dan juga bisa membudaya di sekolah kita. Hal yang paling penting harus kita sadari adalah yang namanya budaya itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang, sehingga kita tidak bisa menyebutkannya sebagai suatu budaya kalau memang belum bisa diterapkan dan juga bisa membudaya dalam diri setiap warga sekolah. Itulah kenapa disebut budaya, karena semua orang sudah melakukan hal yang sama. Kita belajar bagaimana berbudaya positif, meyakini hal-hal positif yang ada. Kita juga harus bisa memahami kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, terutama kebutuhan-kebutuhan dasar dari siswa-siswa kita. Kita juga bisa menggunakan yang disebut sebagai restitusi. Kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Tetapi ingat, sebetulnya dalam menyelesaikan suatu masalah, kita tidak hanya cukup berfokus pada penyelesaian masalah atau akar dari masalah tersebut. Sebetulnya pada modul 1.3 kita belajar juga suatu model manajemen perubahan yang disebut sebagai inquiry apresiatif. Di sana di bahasa Indonesia kan dalam bentuk bagja. Ya, bagja ini adalah suatu model pendekatan perubahan positif yang digunakan dengan cara mencari atau menggali inti-inti positif dari semua warga sekolah atau semua anggota organisasi yang ada, sehingga kita sudah tidak lagi berfokus terhadap masalah, tetapi kita lebih berfokus kepada kekuatan positif yang dimiliki oleh kita semua sebagai anggota organisasi atau anggota yang ada di dalam sekolah itu sendiri. Dengan demikian, adanya modul 1.1 ini membuka yang selama ini terhalang, yang selama ini mungkin gelap bagi saya dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa. Sehingga modul 1, modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan modul 1.4 adalah versi lengkap dalam rangka kita merubah pola pikir kita, dan juga merubah tindakan kita agar kita senantiasa berbudaya positif dan juga memberikan pelayanan yang terbaik dalam rangka menghamba kepada murid. Demikian koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Tetapi ada satu hal lagi yang harus saya sampaikan terkait dengan aksi nyata atau rencana tindakan untuk aksi nyata terkait pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang pertama saya memiliki judul modul itu adalah menerapkan budaya positif di sekolah saya di SMA Negeri 1 Bandung. Apa latar belakangnya? Karena saya melihat khususnya dari saya pribadi mungkin jauh dari yang disebut sebagai budaya positif karena masih memiliki paradigma yang lama dalam berpikir dan juga memberikan pelayanan kepada peserta didik, sehingga perlu dilakukan suatu terobosan ya, terkait dengan budaya positif yang harus saya terapkan di sekolah saya. Kemudian tujuannya adalah agar seluruh warga sekolah memiliki budaya positif yang dapat terus dipertahankan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada murid-murid kita semuanya. Tolak ukurnya adalah saya berencana mudah-mudahan semua ya, baik guru maupun siswa maupun semua warga sekolah bisa menerapkan budaya positif ini minimal sedikit demi sedikit ya, lama-lama
pasti saya yakin semuanya akan bisa menjadi budaya yang baik di sekolah saya. Kemudian lini masa tindakan yang akan dilakukan itu rencananya saya lakukan selama 4 minggu. Dimulai dari tahap persiapan, kemudian dalam tahap kemudian tahap pelaksanaan, kemudian yang kedua tahap analisis, kemudian yang ketiga itu adalah saya akan melakukan pengambilan kesimpulan dan melakukan evaluasi atau refleksi dalam rangka perbaikan penerapan budaya positif selanjutnya. Nah, dukungan yang saya harapkan adalah seluruh stakeholder, terutama Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandung, dan juga seluruh teman-teman, orang tua dan siswa, serta seluruh warga sekolah yang ada, termasuk komite sekolah, mungkin bahkan dinas pendidikan. Saya harapkan memberikan sokongan dan juga dukungan dalam rangka saya menerapkan ini semua. Semoga kita semua bisa menjadi pelopor perubahan, agen perubahan yang bisa memperbaiki wajah pendidikan kita, minimal dari sekolah kita, dan selanjutnya nanti akan bisa hingga ke seluruh Indonesia. Tetap semangat, ini adalah perubahan positif yang harus kita lakukan. Semangat! Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Untuk mendukung channel ini, silahkan tekan subscribe. Dan jangan lupa like, comment, and share ya.